Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang senantiasa kami cintai dan kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin Allahumma amin. Kali ini kita akan membicarakan tentang kaidah asma khamsah dan af'al khamsah. Bahwa sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan umum kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran kita dengan ucapan dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak sekalian, dalam pertemuan kita yang kedua ini kita akan mengerjakan kaidah asma khamsah dan af'al khamsah. Mungkin bisa anak-anak buka di LKS anak-anak pada halaman 13, 14 dan juga 15. Silakan dibuka anak-anak ya. Langsung saja, tujuan pembelajaran setelah proses kegiatan belajar ini siswa dapat mengidentifikasi bentuk asma khamsah dan af'al khamsah. Yang kedua, mengidentifikasi tanda i'rab asma khamsah dan af'al khamsah sesuai dengan mahalnya. Dan yang ketiga, melengkapi kosongan pada susunan kalimat dengan asma khamsah atau af'al khamsah yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah menyusun amtsilah dengan menggunakan asma khamsah dan asma khamsah sesuai dengan mahalnya. Ini tujuan pembelajaran kita. Berikutnya langsung saja kita lanjut pada materi la'idil jadwal al-ati. Perhatikan pada jadwal berikut. Al-asma'u al-khamsatu, artinya asma khamsah itu adalah isim yang 5. Isim-isim yang jumlahnya ada 5. Nah, 5 itu apa saja? Itu adalah abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Abun itu artinya ayah, akhun itu artinya saudara laki-laki, hamun itu artinya bibi atau paman. Kemudian fu itu adalah mulut, di mana fu itu aslinya adalah famun, tapi memnya dibuang ya, wal famu haitsul mimi min huba, dana itu dalam alfiat kata seperti itu. Kemudian dhu yang artinya adalah. Kemudian kita perhatikan pada i'rab daripada asma khamsah. Di situ tertulis marfu'un bil wawi, artinya bahwa ketika tingkah rafa asma khamsah itu ditandai dengan wawu. Contoh, kita perhatikan pada jaa abuka. Jadi abuka, lafadz atau tulisan yang berwarna merah di situ. Kalau di LKS anak-anak mungkin warnanya black ya anak-anak ya. Abuka di situ ada wawunya. Itu adalah sebagai tanda i'rab daripada abun. Abun di situ adalah berbentuk marfu karena menjadi fa'il daripada fi'il jaa. Jaa teko sapa abuka bapak iro. Jadi fa'il, jadi fa'il itu adalah termasuk isim yang dibaca rafa dan itu tandanya adalah wawu. Kemudian jaa akhuka, telah datang saudara laki-lakimu. Akhuka itu ada wawu, wawu itu adalah tanda i'rabnya. Kemudian jaa hamuka, datang pamanmu. Fuka nadhifun, fuka mulutmu nadhifun, bersih. Ya. Fuka di situ ada wawu, itu merupakan tanda i'rab daripada asma khamsah fu ya. Kemudian itu dibaca rafa karena menjadi mubtada ya. Fuka utai mulut iro nadhifun itu bersih. Dan abu kalbumalin. Jadi Abu Kaltumalin di situ zu, Abu Kaltumalin, ayahmu Zumalin memiliki harta. Jadi zu di situ ditandai dengan i'rab wawu karena menjadi rafa. Kenapa rafa? Karena menjadi khobar. Kemudian kita perhatikan juga mansubun bil alif, artinya asma khamsah itu ketika mahal nasab maka ditandai dengan menggunakan alif. Contoh, ra'aitu abaka. Itu ningali sapa ingsun abaka ing bapak ira. Abaka menjadi maf'ul bi dan maf'ul adalah salah satu
yang dibaca nasab itu termasuk adalah maf'ul. Nah, abaka di sini karena merupakan asma khamsah maka ditandai dengan alif. I'rabnya yaitu aba setelah huruf ba. Di sini yang tadinya abun itu ada alifnya. Jadi ra'aitu abaka gitu ya. Kemudian ra'aitu akhaka. Saya melihat saudara laki-lakimu. Ra'aitu hamaka inna faka nadhifun. Faka di situ ditandai dengan alif karena merupakan salah satu isim daripada inna, di mana di situ biasa nasab tansibul isma wa tarfu'ul khobar ya, pengamalan daripada inna itu inna faka nadhifun. Maka faka di situ i'rabnya adalah alif. Kemudian ra'aitu rajulan dzamalin. Saya melihat seorang laki dzamalin yang memiliki harta. Jadi dza di situ dibaca nasab, maka ditandai dengan alif. Kemudian majrurun bil ya, bahwa asma khamsah itu ketika i'rabnya majrur atau dibaca jar maka ditandai dengan ya. Contoh, iltaqaitu bi abika. Jadi yang tadinya abun karena ini menjadi majrur maka ditandai dengan atau di'irobi dengan ya. Setelah abun itu ada huruf ya itu ya. Bi abika. Abi dibaca majrur karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Bi abika. Kemudian iltaqaitu bi akhika, saya bertemu dengan saudara laki-lakimu. Akhun itu karena majrur maka ditandai dengan i'rab ya. Yang menjadikan majrur dari akhun adalah kemasukan huruf jar yaitu ba. Kemudian iltaqaitu bi hamika, sama ditandai dengan ya. Sya'ru akhi ala man fi fihi. Saudara laki-laki saya merasakan sakit fihi di dalam di mulutnya. Ya. Fihi itu artinya adalah famihi aslinya. Karena memnya dibuang, maka tinggal fa-nya, kemudian itu menjadi majrur. Majrurnya adalah ditandai dengan huruf ya. Jadi setelah huruf fa itu ada ya, bukan yang alaman fi tapi yang fi kedua itu ya Nana ya. Yang di sini berwarna merah, tapi kalau dibuka anak atau warna hitam ya, maaf. Jadi fihi, tapi fi yang kedua. Yang fi yang pertama adalah merupakan huruf jar. Jadi fi itu dibaca majrur karena kemasukan huruf jar yaitu fi. Jadi aslinya fi famihi, memnya hilang, kemudian di situ majrur, karena majrur maka ditandai dengan ya. Mengapa tadi ya? Karena dengan dia adalah merupakan asma khamsah. Kemudian contoh berikutnya adalah iltaqaitu birajulin dzimalin. Kata dzi ini merupakan asma khamsah dan ini adalah majrur. Maka karena dibaca jar, maka ditandai dengan ya. Birajulin dzimalin. Kenapa itu Kak majrur? Karena ini merupakan sifat daripada rajulin. Rajulin itu dibaca jar, maka secara otomatis sifat itu adalah mengikuti daripada mausuf gitu. Iltaqaitu birajulin dzimalin, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki harta. Jadi dzi itu merupakan majrur, tanda i'rab jarnya adalah ya karena merupakan asma khamsah ya. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya imma minal asma asif itu ya kalau di alfiahnya itu ya. Untuk berikutnya Nana kita lanjut pada jadwal berikut. Lahir jadwal al-ati lebih jelasnya kita akan lebih jelas lagi, kita lihat jadwal di bawah ini ya. Di situ marfu'un bil wawi buka itu sama dengan tadi, cuma di sini berwarna, tapi kalau dibuka anak ya masih sama hitamnya ya. Itu ada wawu marfu' bil wawi, kemudian mansubun bin alif dibaca nasab dengan menggunakan alif dan dibaca jar dengan menggunakan ya. Perhatikan itu. Kalau di sini berwarna merah, itu huruf-huruf tanda i'rabnya. Kalau di dalam buku anak-anak tetap warna hitam karena memang yaitu kopiannya hitam anak-anak ya. Perhatikan dengan baik-baik itu mengenai tanda i'rabnya itu anak-anak ya. Hanya contoh-contoh beserta tanda i'rabnya. Kita lanjut. Keterangan syarat-syarat asma khamsah. Yang pertama bahwa di situ harus mudhof. Bila tidak mudhof maka i'rabnya rofa dengan dhammah. Kemudian nasabnya dengan fathah.
Sedangkan jernya tetap dengan kasroh. Seperti contoh misalnya ja'a abun, ra'aitu aban, marortu bi'abin. Ini karena asma khamsah di sini tidak mudhof. Jadi abun tetap abun, berbeda dengan yang tadi. Abun menjadi abuka. Jadi abun diidhofahkan pada ka, sim dhamir kaf, maka itu ditandai dengan wawu tadi ya. Karena ini tidak mudhof, maka kembali semula rafa dengan dhamma, kemudian nasab dengan fathah, sedangkan jernya dengan kasroh. Ja'a abun, itu ada dhammah ya pada huruf ba-nya itu. Ra'aitu aban, tandai dengan fathah itu. Aban, ada fathahnya ya. Kelihatan ya Nana ya. Nah itu. Kemudian marartu bi'abin dengan kasroh karena ini majrur. Sekali lagi majrurnya adalah kemasukan huruf jer ba. Marartu bi ini merupakan huruf jer bi'abin. Tidak boleh bi'abun, tidak boleh juga bi'aban. Ini tidak mudhof. Kalau mudhof, maka seperti contoh di atas tadi. Jelas ya? Kemudian yang dua mudhof ilaih selain ya mutakalim. Bila berupa ya mutakalim, maka i'rabnya semuanya muqaddarah. Jadi yang kedua mudhof ilaih selain ya mutakalim. Jadi harus diidhofahkan idhofahnya itu selain ya mutakalim. Nah, ketika idhofah mudhof pada ya mutakalim, maka i'rabnya adalah muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Muqaddarah itu dikira-kirakan. Jadi kirakan pada huruf yang akhir ya ini. Contoh, ja'a akhi. Ja'a akhi. Jadi harusnya itu ya ada dhammah atau apa, tapi karena ini dimudhofakan kepada ya mutakalim, maka ini muqaddarah. Muqaddarah alal harfil akhir. Ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Jadi hanya diperkirakan. Karena mudhof pada ya mutakalim. Yang ketiga harus mufrad. Jadi asma khamsah harus mufrad. Bila tidak mufrad, yang artinya adalah tasniyah atau jamak, maka i'rabnya sebagaimana isim tasniyah atau jamak, menyesuaikan. Kalau tasniyah berarti i'rabnya adalah sesuai dengan ketika berbentuk tasniyah, ketika jamak juga harus jamak. Artinya dengan wawu. Contohnya marartu bi abawaika. Ini adalah merupakan tasniyah, dan tasniyah ketika di sini adalah majrur berarti dengan ya bi abawaika. Tasniyah bentuknya tapi mahalnya adalah mahal jer, maka harus dengan menggunakan ya gitu ya. Wa abaikum ini berbentuk jamak. Ja abawaka ini marfu. Kemudian wa abaukum raaitu abawaika dan seterusnya ya. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Tadi adalah tentang i'rabnya. Ini ada beberapa contoh lagi. Coba lahidil amtsilah ma'al-ma'alim. Perhatikan contoh-contoh ini sama Bapak Guru. Qala Rasul al-muslimu akhul muslim. Rasul berkata al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara Islam. Jadi ishtaharu Abu Bakar Ar-Razi fi ilmi tib. Abu Bakar Ar-Razi terkenal dalam ilmu kedokteran. Ra'aitu Abu Bakar As-Siddiq wa huwa dzumalin. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang memiliki harta. Araftu Abu Rayhan dza kutubin fi ilmi fisika. Kita tahu Abu Rayhan adalah orang yang memiliki buku-buku dalam ilmu fisika. Taqaddama ilmu riyad bimsama hati Abil Fatih Umar Al-Khayyam. Kemajuan ilmu matematika adalah berkat bantuan atau perhatian daripada Abil Fatih Umar Al-Khayyam. Jadi lafaz-lafaz yang berwarna merah, kalau di sini berwarna merah ya. Di atas adalah contoh-contoh dari asma khamsah yang marfu, mansub dan majrur dan mudhof. Jadi di situ anak-anak karena di buku anak-anak berwarna black semua ya. Jadi al-muslimu akhul muslim, akhun ini adalah merupakan asma khamsah. Di mana akhul muslim ini akhun ini diidhofahkan kepada kata al-muslimi. Jadi al-muslimu akhul muslim. Ini adalah karena ini berbentuk mudhof, maka marfu'nya ditandai dengan menggunakan wawu. Ishtaharu Abu Bakar Ar-Razi, abun ini diidhofahkan pada Bakar. Jadi ini tetap mudhof, maka tandai dengan wawu juga.
karena marfu. Kemudian Abu Bakrin ini juga merupakan asmaul khamsah dan ini menjadi mansub ditandai dengan alif. Kemudian Aba Rehan sama. Dza kutubin, araftu Aba Rehan dza kutubin. Dza di sini ada merupakan mansub maka ditandai dengan alif. Sedangkan taqaddama ilmu riyadhah bin Sa'id Abil Fatih, abi ini adalah merupakan majrur maka ditandai dengan ya. Selanjutnya anak, kita akan berlanjut pada af'al khamsah. Af'al khamsah itu apa? Af'al khamsah itu artinya fi'il-fi'il yang 5. Jadi af'al khamsah ada kullu fi'lin mudhari'in yattasilu bi alifil isnain aw wawil jama' atau ya'il mukhatabah. Jadi af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yattasilu bil alifil isnain yang bertemu dengan alif tasniyah aw wawil jama' atau wawu jama' atau ya'il mukhatabah atau ya' mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang itu ittisal atau bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya mukhatabah itu af'al khamsah. Nah, wazannya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yaf'alani. Dia berdua bekerja, taf'alani, kamu berdua bekerja, yaf'aluna, mereka bekerja, taf'aluna, kalian semua bekerja, dan taf'alina, kamu perempuan bekerja. Jadi yaf'alani itu ada alifnya, itu adalah alif tasniyah, dan taf'alani juga ada alifnya, alif tasniyah. Yaf'aluna ada wawunya, adalah wawu jama', taf'aluna juga ada wawunya, wawu jama'. Sedangkan taf'alina di situ ada ya-nya, adalah ya mu'annas mukhatabah. Ya artinya adalah menunjukkan bentuk mu'anas dan mukhatab, ya seperti anti. Kalau yaf'alani di situ adalah menunjukkan wake tasniyah mudzakkar ghaib. Dengan taf'alani adalah tasniyah mudzakkar mukhatab. Maaf. Yaf'aluna adalah jama' mufrad ghaib. Taf'aluna adalah jama' mudzakkar mukhatab. Kalau yaf'aluna adalah jama' mudzakkar ghaib. Kalau taf'aluna jama' mudzakkar mukhatab. Taf'alina adalah mufrad muannas mukhatabah. Gitu ya. Itu adalah wazan-wazan daripada af'al khamsah. Seperti contoh ada yuhaqqiqani, tuhaqqiqani, yuhaqqiquna, tuhaqqiquna, tuhaqqina. Kalau yuhaqqiqani di situ adalah wakilnya adalah tasniyah mudzakkar ghaib, artinya adalah mereka laki-laki berdua yuhaqqiqani mewujudkan. Kemudian tuhaqqiqani adalah kalian berdua atau kamu berdua mewujudkan. Sedangkan yuhaqqiquna mereka laki-laki ya yang mewujudkan. Dan yuhaqqiquna kalian semua sedang mewujudkan atau mewujudkan suatu. Tuhaqqiqina kau perempuan mewujudkan. Ini contohnya daripada af'al khamsah. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Wahid alam-telah ma'alim alim. Perhatikan anak-anak sekalian ya. Yang pertama Ar-Razi wa Ibnu Sina yashtahirani fi ilmi tib. Razi dan Ibnu Sina terkenal dalam ilmu kedokteran. Yang kita perhatikan adalah kata yashtahirani. Yang ikuti wajan yaf'alani. Ini adalah merupakan af'al khamsah, di mana ini adalah berbentuk tasniyah. Nah, alif yang ada itu adalah merupakan alif tasniyah. Nah, kenapa tasniyah? Ya, memang tasniyah itu artinya berdua, yaitu Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi wa Ibnu Sina yashtahirani fil tib. Dan ini adalah berbentuk rafa. Mahalnya adalah mahal rafa, sehingga tanda dengan nun. Nanti ada pembahasan lebih dulu. Adalah Umayyah wal Abbasiyah takunani ba'da asr Rasul.
Kekuasaan atau daulah Umayyah dan Abbasiyah adalah berada pada masa Rasul. Jadi takunani ini merupakan af'al khamsah. Al-muslimuna yuhaqqikuna al-adla wassalam. Yuhaqqikuna ini di sini adalah merupakan af'al khamsah. Di mana di situ terdapat wawu dan wawunya adalah wawu jamak. Yuhaqqikuna. Orang-orang Islam mewujudkan keadilan dan keselamatan. Al-khulafaur rasyidun yudawimuna 'alal birri. Khulafaur rasyidin senantiasa melanggengkan atau mengistiqomahkan, mengkonsistenkan dalam bentuk keadilan. Kata yudawimuna ini adalah merupakan af'al khamsah. Di situ ada wawu jamaknya. Yudawimuna. Ya Aisyah, hal taqra'ina kitab al-hadrah Islamiyah? Wahai Aisyah, apakah engkau sedang membaca buku peradaban Islam? Nah, taqra'ina di sini adalah merupakan af'al khamsah, seperti contoh dari seperti mauzun atau wazan, seperti wazan taf'ulina ya. Taqra'ina, di situ ada ya-nya. Ya-nya itu adalah ya mu'annas mukhatabah. Jadi fi'il-fi'il yang tadi yastahirani, takunani, hakikuna, yudawimuna, taqra'ina, semuanya itu adalah merupakan af'al khamsah. Karena di situ bertemu dengan alif tasniyah dan wawu jamak dan juga bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Ini adalah contohnya. Anak-anak bisa dimengerti anak-anak ya. Sekarang kita lanjut pada contoh berikut ini. Ada i'rab daripada af'al khamsah. Ya. I'rab daripada af'al khamsah. Di situ tertulis bahwa i'rab af'al khamsah adalah marfu'un bi thubutin nun. Dibaca rafa dengan subutun nun. Subutun nun itu artinya apa? Subutun itu artinya tetap nun atau nun yang tetap ada di situ. Contoh, al-muslimuna yang syuruna al-adla wassalam. Orang-orang Islam senantiasa menyebarkan keadilan dan keselamatan. Kata yang syuruna, yang syuruna ya. Yang syuruna di situ adalah merupakan af'al khamsah. Di mana di situ adalah marfu' dengan i'rab adanya nun di situ atau nun tetap ada atau sebutun nun. Antum tadrusuna al-hadrah al-islamiyah. Kalian semua belajar peradaban Islam. Kata tadrusuna di situ adalah merupakan af'al khamsah. Dan itu adalah dibaca rafa karena menjadi khobar dan tanda rafa'nya adalah subutun nun. Tadrusuna. Nun di situ adalah merupakan tanda i'rab daripada af'al khamsah ketika marfu. Kemudian ketika mansub ya, mansub dan majzum, maka af'al khamsah tersebut ditandai dengan bihadzfin nuni. I'rabuha mansub wa majzum bihadzfin nun, dengan dibuangnya nun. Jadi kebalikan, ketika rafa maka nunnya itu ditetapkan, sedangkan ketika nasab maupun majzum maka nunnya itu dibuang. Contoh, ketika mansub, yuridul muslimuna ayyuhaqqiqul adla. Kata ayyuhaqqiqu ini aslinya af'al khamsahnya adalah yuhaqqiquna. Karena ini berbentuk mansub dengan kemasukan huruf nasab an yuhaqqiqu itu ya. Maka nunnya itu hilang. Mengapa hilang? Karena mahalnya adalah mahal nasab. Kan dalam i'rabua tadi dikatakan i'rabua mansubun adalah bihadzfin nun. Kan nunnya dibuang. Contoh lagi, labuda antadrusu al-hadrah al-islamiyah. Tadrusu kalau di atas tadi tadrusuna, maka sekarang menjadi tadrusu, nunnya hilang. Dibuang nunnya. Karena mansub dengan adanya huruf nasab an. Ya. Selanjutnya sekarang ketika tingkah majzum. Majzum contohnya adalah an-nasu fi asri qabla Islam lam yuhaqqiqul adla. Manusia pada masa sebelum Islam lam yuhaqqiqul adla, tidak menunjukkan adanya sebuah keadilan, salam dan selamat. Jadi kata yuhaqqiqu ini adalah merupakan af'al khamsah. Di mana di sini adalah mahalnya adalah majzum, kemasukan huruf jazm yang di situ adalah lam. Karena di sini majzum,
maka yuhaqqiqu menjadi nunnya hilang. Aslinya yuhaqqiquna. Tetapi karena ini majzum maka nunnya hilang. Lam yuhaqqiqul adla. Wassalam. Berikutnya adalah antum lam taqra'ul maddata 'alal 'anil hadaratil islamiyah. Kalian semua tidak membaca materi tentang peradaban Islam. Di taqra'u ini adalah merupakan af'al khamsah, aslinya taqra'ina ya. Karena di sini berbentuk jamak dan juga dibaca jazm dengan kemasukan huruf jazm lam, maka sebagai tanda i'rabnya adalah hadfun nun yang dibuang. Aslinya taqra'una. Itu ya. Aslinya taqra'una, taf'aluna. Aslinya taf'aluna. Ala wazni taf'aluna, taqra'una, karena ini berbentuk majzum, kemasukan huruf jazm lam, maka dibaca jazm, dan tanda i'rabnya adalah hadfun nun yang dibuang. Jelas anak-anak sekalian ya? Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya banyak sekali kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan. Kiranya anak-anak bisa maklumi, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.